Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berkalanya Ustaz? Kan di dalam Al-Quran ada ayat yang mengenai apa ini? Lelaki yang baik untuk wanita yang baik dan sebaliknya. An-Nur ayat 26. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai lelaki baik yang menikahi wanita pezina maupun lelaki nggak baik untuk wanita soleha? Apakah pernikahan tersebut akan sakinah, mawaddah, warahmah? Ayat itu bukan ayat sunnah, tapi ayat itu maksudnya adalah ayat anjuran. Laki-laki baik sama yang baik, pezina dengan pezina. Maksudnya Allah itu memberikan anjuran. Kalau namanya pezina itu ya cocoknya dengan pezina. Jangan laki-laki baik nikah dengan pezina. Laki-laki baik boleh menikah dengan mantan pezina. Kenapa Pak Ustadz? Status dia sudah mutawabin, dia mungkin sudah bertaubat. Bertaubat itu mulia di sisi Allah. Allah tutup dosa-dosa masa lalunya. Allah sudah selesaikan urusannya, namanya bertaubat. Orang bertaubat sudah suci, sudah dimuliakan, namanya taubat. Maka kalau nikah dengan mantan pezina, mantan pelacur, jangan dipandang remeh. Kenapa? Telah banyak kisah-kisah orang-orang ahli surga itu dulu yang maksiatnya banyak, tapi bisa menutup akhirnya dengan kebaikan. Nah itu persoalannya. Maka kalau dia dulu pernah berzina, kalau pernah, misalnya maaf ya, orang sekarang duduk di teras dakwah, dulunya dia pernah pacaran sampai berzina, kan pernah dulu dosa, tapi dia bukan pezina, beda loh. Pezina itu aktif, tahu aktif, sering open BO, nah itu namanya aktif, itu pezina. Tapi kalau pernah berzina itu bukan pezina. Pezina alumni itu yang harus aktif ya, aktif, harus aktif, benar-benar aktif, ada member cardnya segala macam tuh aktif ya, kayak amil zakat ya, aktif. Jangan kalau namanya Ramadan terus dia jadi panitia zakat fitrah, itu bukan amil, nggak boleh disebut amil zakat, nggak bisa. Amil zakat itu yang kerja di lembaga-lembaga zakat, itu baru amil, kerja aktif. Kalau cuma setahun sekali ngurusi zakat fitrah, itu namanya bukan amil, itu namanya panitia zakat. Nggak boleh dapat jatah, haram hukumnya dapat jatah, nggak boleh. Yang dapat jatah itu siapa? Yang amil, pekerjaannya amil, nggak punya pekerjaan lain. Pezina itu begitu. Nah kalau pernah berzina itu bukan pezina. Terus kok baik dapat yang jelek? Misalkan terjadi itu bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau dia dapat berarti dia keluar dari anjuran Allah, sehingga dia mencari balaknya, artinya mencari kesusahannya. Dia mencari menjatuhkan dirinya kepada lembah kesusahan. Udah tahu jelek kok dipilih, kan begitu. Makanya orang baik-baik jangan nikah sama orang yang jahat, yang buruk. Kenapa? Eman-eman. Kalau kau orang baik, ya cari yang baik. Untuk apa? Supaya keturunanmu nanti menjadi baik. Kalau kamu baik dapat yang jelek, nanti keturunannya bisa ikut sana, bisa ikut sini. Itu jadi produksi yang buruk. Yang ketiga, kalaupun kita nikah sama-sama jelek, terus satunya baik karena bertobat hijrah, satunya belum, bagaimana? Tetaplah konsisten dengan kebaikannya, ngajak yang buruk tadi, pasangannya yang belum hijrah untuk hijrah. Kalau nggak berhasil Pak Ustadz, bersabarlah, nanti Allah akan selesaikan urusan ini. Caranya bisa entah ada kejadian yang membuat mereka akhirnya bercerai, atau yang buruk tadi meninggal lebih dulu. Pak Ustadz, saya ini udah sabar baik terus, tapi kok kata Pak Ustadz katanya meninggal, suami saya nggak meninggal-ninggal Pak Ustadz. Berarti mbak yang mungkin meninggal lebih dulu. Siapa yang meninggal dulu, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik, insyaallah. Allah alam.